Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Arafat Pohan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Sylvain Colombero dan Eva Baxenbaum tahun 2018. Artikelnya berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work. Pada bagian rumusan masalah, dijelaskan bahwa artikel ini membahas cara pemeliharaan heritage institution atau lembaga bersejarah dengan cara autentifikasi dalam konteks memodifikasi artefak tak tergantikan. Jadi artefak tak tergantikan ini akan menjalani proses pemeliharaan. Kemudian studi pemeliharaan institusional merupakan area menjanjikan untuk mengembangkan teori lebih lanjut, khususnya dalam hal bagaimana artefak berinteraksi dengan wacana dan praktik untuk mempertahankan institusi. Kenapa artefak? Karena artefak memiliki kualitas khusus yang mempengaruhi kualitas pengelola untuk pemeliharaan institusional dan terdapat potensi artefak tak tergantikan mengalami kerusakan dan hilangnya fungsionalitas. Tantangan utamanya adalah mengadaptasi artefak tak tergantikan tanpa mengorbankan keaslian dalam proses autentikasi. Jadi perlunya artefak ini yang dalam artefak ini terkandung nilai-nilai institusi itu sendiri. Jadi bagaimana proses autentikasi itu tidak menghilangkan fungsinya pada masa lalu, yaitu adanya terkandung institusional di dalamnya. Kemudian pertanyaan penelitian adalah bagaimana para aktor atau pengelola menjaga keaslian artefak tak tergantikan yang penting untuk pemeliharaan institusional. Nah, di sini terdapat 3 bentuk autentikasi, yaitu konsolidasi material, kemudian mobilisasi kerajinan, dan peningkatan karakter. Penulis menyarankan ketiga bentuk ini dapat digunakan bersama satu sama lain untuk melibatkan dan memuaskan peserta yang berbeda dalam proses autentikasi. Teori yang digunakan di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan teori dalam penelitian kualitatif itu sangat vital perannya, karena teori ini merupakan kompas atau penunjuk arah penelitian ini. Dari awal penelitian sampai interpretasi hasil dalam penelitian kualitatif, itu peran teori ini sangat besar. Nah, teori yang digunakan di sini adalah teori institusional. Teori ini mempertimbangkan proses di mana struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial. Penggunaan teori institusional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana menjaga keaslian artefak tak tergantikan tadi, agar institusi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga, walaupun ada dilakukan perubahan atau pemugaran. Itu bagaimana institusi yang terkandung di dalamnya itu tetap terjaga. Nah, metode analisis data, penulis menggunakan 2 negara untuk dijadikan kasus, yaitu Denmark dan Prancis, mencerminkan prinsip Convention for Protection of the Architectural Heritage of Europe. Kemudian negara yang dipilih karena memiliki listed building atau bangunan yang tercatat sebanyak 9.000 bangunan itu dimiliki oleh Denmark, dan Prancis memiliki 43.000 bangunan listed building. Untuk analisis mendalam, akhirnya peneliti memilih 6 listed buildings dan 3 di setiap negara. Jadi 3 di Denmark, 3 di Prancis. Kriterianya adalah sedang mengalami atau baru saja mengalami penyesuaian kontemporer, kemudian melibatkan bahan-bahan baru dan proses penyesuaian, kemudian aktor yang terlibat secara aktif berupaya mempertahankan bangunan pada inventaris warisan budaya arsitektur nasional untuk menjaga fungsi yang dimiliki oleh bangunan terdaftar pada saat pembangunan. Pemilihan bangunannya adalah referensi pemilihan bangunan didasarkan pada kriteria autentikasi ekstrim. Jadi adanya proses autentikasi yang ekstrim, mayoritas seperti itu, yaitu modifikasi signifikan ada pada bangunan Nieuwouder di Denmark dan Pantheon di Prancis. Penyesuaian kontemporer terjadi di
Southgate School di Denmark, École des Mines de Paris di Perancis. Kemudian modifikasi signifikan ada di Montcuqart School di Denmark dan Molitor Swimming Pool di Perancis. Deskripsi tipe 6 bangunan terpilih dijelaskan pada tabel berikutnya di sini. Dijelaskan tipe bangunan terpilih. Jadi penyajian tabel agar lebih menjelaskan detail penelitian itu fungsinya dari tabel 1 ini. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya nama dari bangunan, kemudian pembangunan awalnya itu kapan, kemudian proses modernisasinya itu terjadi kapan, itu dijelaskan di sini. Alasannya juga alasan adanya contemporary adjustment. Nah, teknik pengumpulan data. Di sini termasuk para peneliti melakukan triangulasi, karena di sini ada berbagai teknik pengumpulan data, yaitu interview, data arsip, dan observasi. Nah, di interviewnya itu meliputi satu kriteria dan ambisi yang memandu penyesuaian kontemporer, kemudian selanjutnya ambisi untuk penyesuaian kontemporer, dan yang ketiga penafsiran mereka tentang karakteristik mendefinisikan bangunan yang terdaftar. Nah, kemudian pada proses data arsip melakukan call verbiage, kemudian proposal yang sesuai untuk penyesuaian contemporary characteristic buildings, dan yang ketiga deskripsi gambar bangunan. Kemudian observasi yang dilakukan adalah mengamati para aktor atau pengelola dalam pengaturan listed buildings. Kemudian terlibat dalam 9 episode pengamatan non-partisipan dengan mengamati proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian kontemporer atau yang mendatang atau yang sedang berlangsung. Nah, dari hasil observasi ini menghasilkan 39 halaman catatan pengamatan yang kemudian diubah menjadi catatan deskriptif, analitik, dan reflektif. Kemudian proses validasi melalui 2 arsitek sebagai validasi responden bukan informal yang terlibat dalam bangunan. Jadi menggunakan 2 arsitek atau ahli dalam bidang ini yang bukan merupakan pengelola atau aktor di sini, untuk meningkatkan validasi. Nah, di sini mereka melakukan interview kepada para aktor. Salah satu prosesnya di sini adalah yang harus dijaga dan harus diperhatikan dalam penyajian data orang yang diinterview. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya mereka hanya menyebutkan bahwa contohnya di sini pada bangunan Nyboder arsitek 1, tidak disebutkan namanya siapa. Jadi kerahasiaan itu juga dapat meningkatkan rasa keamanan oleh narasumber. Jadi dia merasa tidak terekspos data pribadinya seperti itu. Kemudian selanjutnya teknik pengkodean kualitatif mengikuti Corley dan Gioia tahun 2004 dan Gioia, Corley, dan Hamilton tahun 2013. Yang pertama itu open coding, yang diperoleh dari data wawancara dikelompokkan atau dikategorikan tentang suatu topik tertentu. Nah, dari open coding ini diperoleh first order kode yang mencerminkan tindakan dan niat informan. Jadi first order kode itu tentang niat, tindakan, dan niat informan. Kemudian second order kode diperoleh melalui pengkodean aksial, yaitu siklus pengumpulan data dan analisis data, di mana mencari persamaan dan perbedaan di 6 kasus untuk memperkuat koherensi konseptual analisis. Jadi 6 kasus tadi, 3 di Denmark, 3 di Prancis. Nah, dilakukan pengkodean aksial. Nah, yang ketiga, dalam melakukan labeling di second order kode, peneliti melakukannya dengan proses iteratif atau proses bolak-balik ke first order kode dan keaslian konsep teoritis, dan menghasilkan 3 dimensi agregat. Jadi dari tadi ya, proses open coding ditemukan mencerminkan tindakan dan niat, kemudian untuk menemukan
koherensinya tadi mendapatkan second order dan ditemukan 3 dimensi agregat. Nah, di sini pada ditunjukkan data first order dan second order. Nah, bisa dilihat di sini contohnya saja. Quote atau kutipan-kutipan dari wawancara tadi dikodekan kemudian didapatkan second order, yaitu tema. Di sini kode kemudian masuk ke lebih kerucut lagi ke tema. Ternyata yang diomongin di sini adalah masuk kepada form and design. Kemudian contohnya di sini quote-quote-nya itu mengacu kepada location dan setting. Seperti itu. Nah, selanjutnya struktur data pada penelitian ini tersusun pada 3 dimensi agregat, yaitu pertama mengidentifikasi material consolidation atau konsolidasi bahan, yaitu mempertahankan bahan asli dari bangunan yang terdaftar atau menggunakan material sekitarnya. Terbentuk dari 3 second order kode, yaitu form design, material substance, dan location setting. Kemudian agregat yang selanjutnya adalah craft mobilization atau mobilisasi kerajinan, yaitu usaha untuk menjaga keaslian dengan menggunakan keahlian pengrajin spesialis yang menguasai teknik yang digunakan pada saat membangun bangunan asli. Jadi menggunakan orang yang membangun bangunan asli itu atau memiliki keahlian spesialis dan menguasai teknik untuk membangun artefak tak tergantikan tadi. Kemudian, nah ini dapat dari second order craft mobilization, ini dapat dari second order tradition and technique. Kemudian dari second order spirit, feeling, and use function ditemukan agregat yang ketiga, yaitu karakter enhancement atau peningkatan karakter. Nah, di sini prosesnya modelnya itu lebih terkonsep. Nah, di sini contohnya first order code, yaitu quotes-nya adalah keeping intact both internal and external building structure, dan ini reusing original material component of the buildings, kemudian enabling. Nah, yang pertama tadi keeping intact itu berbicara tentang bentuk dan desain, kemudian reusing original material, kemudian enabling the reversibility of added element. Kedua ini berbicara tentang material dan substance. Nah, dari 1, 2, 3 second order ini ternyata mereka membicarakan agregat, yaitu material consolidation. Itu contohnya. Yang selanjutnya masuk pada kelebihan dan kekurangan. Ini hasil penelitian saya sependek yang saya ketahui. Kelebihannya itu menggunakan metode triangulasi yang meliputi wawancara, arsip, dan observasi. Kemudian narasumber merupakan aktor yang terlibat langsung pada proses pemeliharaan heritage institution sehingga data yang didapat berkualitas baik. Kemudian arsip yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan sangat memadai. Di antaranya yang paling utama adalah Danish Building Regulation dan the French Heritage Code. Materi kearsipan ini membantu dalam menggambarkan kontur institusi warisan arsitektur evolusinya dari waktu ke waktu. Kemudian kekurangannya adalah menurut saya pribadi, karena saya agak sulit juga memang menemukan kekurangan dalam penelitian ini. Menurut saya memang adanya ketimpangan jumlah bangunan di sini. Jadi studi kasusnya itu di Denmark hanya memiliki 9.000 dan sementara di Prancis memiliki 43.000. Jadi menurut saya akan lebih baik jika negara yang diteliti itu tidak terlalu timpang bangunan-bangunan yang listed seperti itu. Dan yang selanjutnya, selain alasan berdasarkan Convention for the Protection of Architectural Heritage of Europe, tidak dijelaskan juga kenapa lokasi yang dipilih sebagai kasus itu adalah Denmark dan Prancis. Jadi dasarnya itu hanya tadi yang Convention for Protection tadi. Nah,
Sarannya adalah penelitian di masa depan bisa menambahkan jumlah sampel dan penggunaan konteks negara yang memiliki listing building yang seimbang untuk menguji apakah akan ada perbedaan temuan dari penelitian ini. Apakah jumlah listed building tadi per negara tadi menunjukkan adanya perbedaan institusional di dalam bangunan itu. Itu perlu diuji menurut saya. Kemudian menggunakan negara di luar Eropa sangat disarankan untuk memperkaya kajian literatur tentang autentikasi irreplaceable artifact. Jadi perlu juga mungkin di negara-negara berkembang atau negara-negara benua di luar Eropa. Itu perlu menurut saya. Saya kira itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.